Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat saya seluruh Nusantara atau dimanapun saja berada. Pagi hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara setting jadwal sholat menggunakan running tag, ya, menggunakan running tag dengan aplikasi Al-Jannah. Jadi running tagnya dalam contoh kita kali ini adalah menggunakan running tag 4 panel. Teman-teman, itu 4 panel ya, menggunakan P10 panelnya, LED-nya P10, 4 panel. Satu panelnya ukurannya 16 kali, tingginya 16, lebarnya itu 32. Kalau kali 4 kan berarti 128. Ini panjang tinggal ngatur figurannya nih sekitar 7 cm dari sini ya ke atas. Itu nanti berarti kalau panjang tagnya, runningnya tag itu 16 kali 128. Itu ingat-ingat. Kemudian berikutnya modal kita nyeting adalah kita harus punya Android yang sudah diisi data. Nah, berikutnya kita akan nanti download ya, aplikasi yang ada di Play Store. Nah, kita ketik saja Al-Jannah. Nah, nanti keluar Al-Jannah WiFi, kemudian kita download sampai selesai. Nah, itu ya teman-teman ya. Coba nanti kita lihat atau tutorial berikutnya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang baru masuk ke channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk bisa mengikuti video-video saya yang lain. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita akan download dan cara mengoperasikan aplikasi Al-Jannah WiFi. Ya, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kita setelah tahu dengan aplikasi apa, kita akan setting jadwal sholat kita tadi. Kita akan download yang namanya Al-Jannah WiFi ya. Jadi Al-Jannah WiFi itu nanti downloadnya di Play Store. Nah, kita cari Play Store seperti biasa ya. Maaf teman-teman, ini saya sudah download ya. Saya sudah punya aplikasi, tapi nanti teman-teman bisa download sendiri. Diketik saja di Play Store Al-Jannah. Al-Jannah, nanti keluar, kita pilih Al-Jannah WiFi. Setelah diinstal, maka akan muncul di layar kita, di layar HP kita seperti ini ya, Al-Jannah WiFi ya. Al-Jannah WiFi muncul seperti di kanan atas ini ya, seperti ini ya, di sini ya. Nah, seperti di sini nih. Oke. Nah, seperti di sini nih ya. Oke, Al-Jannah. Nah, ini Al-Jannah ya, sudah oke. Setelah muncul ini, kalau nanti kita buka ada konfirmasi untuk aktifkan lokasi HP, itu nanti dikonfirmasi saja. Kemudian langkah berikutnya kita akan menghubungkan WiFi HP dengan WiFi yang ada di running tag jadwal sholat kita. Itu ya, kita buka WiFi-nya ya. Ini WiFi, kita tekan simbol WiFi, tekan ya. Oke, kita lihat apakah ada WiFi. Ini kita tidak nampak. Caranya menampakkan yaitu ini, kita matikan dulu jadwal sholat kita running tag, kita matikan dulu, kemudian kita hidupkan kembali ya.
sudah hidup. Nah, akan muncul di sana. Ya, akan muncul. Ya, sekarang muncul. Ya, muncul. Nah, sudah kita hubungkan ya. Berarti nanti sudah muncul aktif JWS Al-Jannah. Nah, itu muncul. Itu nama wifi-nya ya. Wifi-nya. Kemudian setelah itu kita keluar lagi, masuk ke aplikasi. Aplikasi sebentar. Nah, ini tadi aplikasi, kita buka aplikasinya. Kita buka ya. Ya, aplikasi kita buka, muncul semacam ini teman-teman ya. Muncul semacam ini. Yang awal ya, paling awal itu muncul semacam ini. Kemudian setelah muncul semacam ini, kita akan nyalakan wifi aplikasi ini, dinyalakan dulu supaya connect dengan wifi yang ada di running tag atau running tag jadwal sholat kita. Sudut kanan atas nih teman-teman ya. Ya, sudut kanan atas ini. Oke, ini kita tekan. Nah, sudah nyala. Berarti sudah connect. Ini sudut kanan atas itu kita tekan toh. Sudah connect. Setelah connect berarti kita sudah bisa mengoperasikan ini ya. Ya, jadi pertama kali ini monggo nih ya. Jadi kalau set ibadah dulu misalnya, pertama kali set ibadah ini, set ibadah. Nah, ini akan ada pilihan. Yang pertama itu Al-Ikhlas. Ini nama masjid atau musola kita. Nah, ini namanya Al-Ikhlas misalnya ya. Jadi ini Al-Ikhlas ini pakainya huruf besar semua. Misalnya tadi ini pakai huruf kecil nih, saya pakai huruf besar semuanya. Al-Ikhlas ya, kita pakai huruf besar. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, kurang ya. Al-Ikhlas ya, oke. Kemudian di oke aja. Kalau di oke sana harus bunyi tit. Nah, sudah masuk berarti oke. Kemudian kita pilihan ya, di bawahnya itu ya. Kembali lagi, bawahnya itu kan ada tulisan ini yang ada tanda panah itu. Bawahnya tulisan Al-Ikhlas itu ya. Itu ada pilihan ya, kita tekan tanda panahnya. Muncul masjid, musola, surau, langgar. Nah, ini kita pilih. Kalau di masjid ya, untuk masjid ya kita tekan masjid, kita pilih masjid. Kalau musola ya musola. Misalnya kita ini musola misalnya ya, musola berarti kita pilih yang musola. Oke, musola. Oke. Setelah itu kita oke. Ya, udah toh? Udah masuk ini. Nah, di sana nanti bisa kita lihat. Oke. Sudah itu berarti kita kembali. Oke, sebentar teman-teman. Jadi ini tadi sebelum kembali kita bawah ya, tulisan bawah musola itu ada set size. Set size itu untuk ngeset ukuran running tag kita. Kita tekan coba ya, kita lihat. Ya, ukuran, setting ukuran ya. Setting ukuran. Kita lihat teman-teman ya, setting ukuran. Ya, kita naikkan ke atas ya. Kita lihat teman-teman ya, kita naikkan setting ukuran ya. Itu ada tulisan P1. Jadi apa, running tag kita tuh mau yang dibikin dari LED ya, panel LED P10 ya. Kita P10 H12. Kita pilih aja ini ya, oke. Kemudian berapa jumlah panel yang kita pakai? Nah, sebelahnya P1 ini P10 ya tadi ya. Yang jumlah panelnya kita menggunakan 4 nih ya teman-teman ya. Ini 3, yang kita menggunakan 4, sorry. Ini menggunakan 4 nih, 4 kali 1. 128 kali 16 ini kita pakai ini, oke. Setelah itu kita oke. Ya, oke. Ya, sudah oke. Sudah ada tanggapan sana. Kemudian kita kembali lagi ya.
Kembali. Kemudian berikutnya adalah set lokasi. Ini set lokasi. Set lokasi itu ini sebetulnya tidak usah nyeting karena menyesuaikan. Jadi alamatnya nanti itu menyesuaikan di tempatnya teman-teman ya, tempat teman-teman nanti. Ketika lokasi di HP teman-teman sudah diaktifkan. Oleh sebab itu saya ingatkan, nanti HP-nya lokasinya tetap harus dihidupkan dulu dalam posisi ada data ya, ada datanya di HP Android kita. Nah ini misalnya sebentar, ini saya hidupkan punya saya dulu nih ya, untuk lokasinya yang datanya saya hidupkan sebentar. Nah ini belum tadi saya matikan karena saya khawatir kalau nanti ada yang masuk itu nanti malah mengganggu rekaman kita. Lihat, nah ini lokasi sudah hidup teman-teman ya. Nah, sama hidup sekarang hidup, oke. Nah, coba kita lihat lokasi saya hidupkan. Ya lokasi hidup. Mana lokasi, kita tekan simbol lokasi ini ya. Oke. Ya. Kalau ya set lokasi, set size tadi ya, kemudian kembali, kemudian mana tadi ya, oke. Kembali lagi, oke, set lokasi ya. Kita menggunakan setting awal ya, reset, kita reset misalnya reset ya, oke. Kita menggunakan reset itu menggunakan 8 kali, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, reset ya. Ya. Oke. Kembali. Ya, sudah termonitor ya, jadi apa namanya, di sana sudah tertulis latitude-nya berapa, kemudian longitude-nya berapa, sudah tertulis ya. Tinggal kita oke saja, oke ya, oke. Terus kembali ya, berarti sudah selesai itu ya, kembali. Kemudian kita ke running tag-nya, running tag. Kita tekan ke running tag-nya, running tag ya, running tag. Ini ada info 1, info 2, info 3. Kemudian oke, ini saya tulis info satunya. Ini misalnya saya tulis Bang Sri RT 04 RW 06. Nah, yang info 2 ini karakternya ya, teman-teman. Sebelum nulis karakternya diingat, ini karakternya itu sekitar 116 lah, 116 karakter ya. Jadi kita tulis misalnya selamat, info 1 itu selamat datang di, misalnya selamat datang di musola, tadi musola ya, musola Al-Ikhlas, Bang Sri. Itu info pertama.
Info yang kedua misalnya info kedua misalnya ditulis jaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman misalnya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari iman, ini input 2 saya kasih. Ini input pertama saya klik dulu, udah masuk. Kemudian input 2, kebersihan adalah sebagian dari iman. Info kedua. Udah. Kemudian info ketiga. Info ketiga misalnya kasih apa ya teman-teman ya. Info ketiga. Masuk musola supaya HP, nah, misalnya ya. Info ketiga. Masuk musola. Masuk musola. Masuk musola HP supaya di mode silent, dimatikan, atau mode diam. Nah, misalnya ini kebersihan adalah tadi. Nah, ketiga ini. Nah. Kemudian teman-teman ini yang ketiga. Ini misalnya ya. Nomor 3. Nomor 4 ini misalnya saya tulis lagi apa misalnya ya, jaga kekusukan, jaga kekusukan. Bentar nih, ditulis ya, info 4 ya, jaga kekusukan. Jaga kekusukan. Kemudian ini ada bawahnya paling ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini di bawahnya ada teks sebelum sholat. Sebelum sholat itu misalnya rapatkan apa, jaga. Kalau sekarang kan nanti yang 4 ini protokol kesehatan ya, protokol kesehatan dimasukkan misalnya taati protokol kesehatan misalnya. Nah, yang 4 tadi saya ganti taati protokol kesehatan. Kemudian oke ya. Kemudian yang bawah ini teks sebelum sholat. Teks sebelum sholat itu misalnya luruskan shaf. Luruskan shaf.
luruskan shaft. Oke. Kemudian teks setelah adzan. Nah, ini bisa dikasih, bisa tidak teman-teman ya. Ya, kalau mau dikasih teks setelah adzan, monggo, kalau enggak ya enggak. Kemudian yang paling bawah adalah kecepatan. Kecepatan ini angkanya kalau kecil ya, nih kita bisa geser ke kanan kemari ya. Kecil itu paling cepat. Kalau angkanya semakin tinggi itu semakin semakin rendah kecepatannya. Kita buat yang 40 lah, 39, 40, 4 ya, ini ya. Oke, berarti set speed tag. Nah, kita tekan set speed tag ya. Oke, setelah itu semuanya sudah di oke semuanya, tadi jangan lupa ya di oke ya. Oke, kita ulang. Oke ya. Oke, tidak ada, berarti kita kembali. Nah, kembali ya. Itu kemudian jeda iqomah teman-teman. Jeda iqomah itu kalau misalnya ini ada subuh, ini bisa diisi satu-satu. Jeda iqomah sebelum masuk ke masa sholat itu kan misalnya 5 menit atau 2 menit atau langsung, monggo ya. Itu oke. Ini misalnya 0 semua, kita berarti tidak ada jedana misalnya. Atau diisi 5 menit lah, diisi 5 menit. Nah, 5 menit dah 5. Kemudian zuhur juga 5 menit, asar 5 misalnya nih. Kemudian maghrib juga 5 misalnya, isya 5. Nah, oke. Kemudian kita oke semua. Oke ya, sudah toh. Oke, kita kembali ya. Itu kemudian yang perlu ini apalagi ya, ini teman-teman bisa melihat ada set jam itu nanti kalau kita tekan berarti sudah sudah menyelesaikan jam di HP kita, HP di internet kita. Jeda iqomah sudah tadi ya, set tahrim tadi sudah. Ikutnya sana mau di set berapa gitu, monggo silahkan ini ya. Kalau ini ya set tahrimnya itu berapa. Nah, ini MP3 ini ya, MP3 atau koreksi tahrim sudah tadi ya. Oke, kita kembali. Kemudian yang terakhir setting in system. Nah, kita lihat. Nah, ada ihtiyati itu artinya ketelitian. Misalnya sesuai jadwalnya itu, dari jadwal itu dikurangi 1 menit misalnya. Nah, saat adzan itu berapa dan sebagainya. Ini nanti teman-teman bisa diisi sendiri angka-angka itu menitannya ya. Ini koreksinya itu begitu. Jadi itu ya, kita sesuai dengan ini ya. Kemudian ini yang paling bawah itu ada brightness shift. Jadi brightness itu ini angkanya 0 sampai maksimal itu semakin kalau tinggi itu semakin terang ya. Semakin kalau 1 coba ini 38 ya, kita lihat brightnessnya ya, semakin cerah. Kalau misalnya 130 ya, angkanya semakin tinggi semakin cerah. Ini saya buat yang 50 misalnya 50. Kita buat yang ya sekitar 60-50 lah. Oke ya, ini. Nah, itu kemudian kalau sudah semuanya kita oke semuanya ya, misalnya nih ya. Ya, oke. Ya, kita oke semua. Oke. Ya, kita kembali. Ya. Ya, kembali. Kalau ada jadwal, penyesuaian jadwal ini ya. Ya, min berapa, kurang berapa ini sudah ada. Artinya begini teman-teman, misalnya kita ingin dari patokan
jadwal sholat yang ditetapkan oleh Departemen Agama, misalnya jam 4.15, itu nanti misalnya kok ternyata di teman-teman, di lokasinya teman-teman itu itu misalnya kok tidak sama, atau dibuat 1 menit atau 2 menit lebih cepat. Nah itu kita angka-angka subuh, zuhur, ini angka-angka itu nanti tolong disesuaikan sendiri gitu nggih. Ini kan bisa dilihat, ini bisa plus 20 sampai 0 ya, 0 ada 0 ada ini ya, itu ya. Yang ini ini defaultnya 20-an lah ya, defaultnya 20-an. Nah, subuh misalnya penjualan jadwal subuh, kalau kurang di sini harus lebih cepat 2 menit. Nah, silakan isi 2 menit ke angka 2. Ini tak kasih di sini defaultnya 20. Oke. Nanti diatur sendiri ya. Jadi menyesuaikan. Gitu nggih, teman-teman. Kita kembali. Ya, itulah seputar garis besar cara setting aplikasi jadwal sholat Al-Jannah WiFi dengan menggunakan aplikasinya ya. Untuk keterangan lebih lanjut bisa WA ya, WA saya Bara Elektronik Demak, Jawa Tengah ya, dengan nomor WA yang seperti yang sudah tertulis 089 541 161 4903 ya. Nanti kita akan menjawab atau memberi solusi bagi teman-teman yang masih kurang jelas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.